Cek suaranya. Kadang biasa dimulai. Kalau bisa semuanya on cam ya, biar kelihatan nih siapa-siapa aja nih muka-muka dermaga tuh eksis gitu kan. Iya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sayana orang biasa kempel dayananya dina waktu sonten ayeuna insyaallah kangge silaturahim wargi-wargi ti Darmaga anu satracana nu dipika hormat kucing goreng ketua Darmaga sareng nu dipika hormat sadayana kasepuhan di Darmaga. Alhamdulillah tiasa sumping ngahadiran dina kegiatan ayeuna. Puji syukur panjatan kepada Allah di mana dina waktu sayana orang biasa kempel dina insyaallah dina kayan sehat walafiat sehilap salawat sinareng salam mogia kacurah limpahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargi sahabat tabi'in tabi'in dan insyaallah ka urang sadayana salaku umatna dugi akhir zaman amin ya Allah rabbal alamin. Warga-warga sadayana nu berdipika hormat serta acana punten peribatas nyuwunkeun widi gitu selaku panjajab acara selaku MC dina kegiatan ayeuna bade ngapayunkeun runtuyan acarana nu kahiji nyaeta bubuka, nu kadua nyaeta sambutan, nu katilu tausiah, nu kaopat doa sareng panutup. Supados ngaefektifkeun kana waktos urang buka kegiatan ieu ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajeng kana acara nu kadua nyaeta sambutan insyaallah nu kahiji bade dikapayunkeun ku ketua dermaga ka Kang Gilang waktu sinareng tempat mangga disayogikeun ka mantena. Hatur nuhun Kang Samsul kana waktosna bilih lami teuing pangitannya sim kuring mah di dia bade ngahaturkeun nuhun pisan gitu kasadayana anu tos berpartisipasi dina ieu sanaos dieu mung aya belasan tapi insyaallah panginten nu aya dina grup ieu teh salah sahiji salah 15 pangintennya salah 15 wargi-wargi dermaga baraya dermaga anu peduli kana dermaga sareng etos mencari ilmuna tinggi gitunya insyaallah gitu. Kahiji hatur nuhun, kaduana anu sim kuring hapunten pisan bilih seueur kakurangan, seueur kakirangan dina sagala rupina. Anu katiluna hatur nuhun pisan ka Kang Husnil ya selaku penasihat dermaga oge ayeuna di kita undang jadi janten pemateri di dia hatur nuhun pisan insyaallah bade dina momentum nuzulul Quran mangitnya dina ayeuna teh gitu. Pangitan kitu wae teh sim kuring mah hatur nuhun pisan sadayana tos aya di darieu supados waktosna Kang Husnil tiasa efektif gitu. Hatur nuhun sadayana. Turun ke manggilan karena sambutanana nu parantos didugikeun. Sata acana orang buka kegiatan ieu ku awasan Al-Qur'an nu insyaallah bade dikapayunkeun ku Mang Dodi Zakaria ka mantena disayogikeun. Waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun ka Mang Dodi nu parintos ngayunkeun tilawah pembacaan isi Al-Qur'an mugia janten amal kangge nu baca umumna kangge urang sadayana nu ngadangukeun. Langsung wae kana acara nu inti nu pokok nyaeta tausiah atanapi ceramah nu insyaallah bade dikapayunkeun ku Mang Muhammad Husnil selaku sesepuh di dermaga sareng ka sadayana wargi-wargi manawi tiasa pante mangga kana tuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raranjangan sadayana. Alhamdulillahnya tiasa kakempel deui ieu silaturahmi. Tahun lalunya kita silaturahim, ayeuna silaturahim deui alhamdulillah. Sanajan masih pandemi, insyaallah kita lamun tos beres pandemina insyaallah urang silaturahim secara fisik. Nah, kamari kanggilan ngusulkeun tema teh terkait hidup bersama Al-Qur'an dalam konteks pandemi gitu nya. Nah, ide anu menarik. Saya sempat ya campuran we nya antara bahasa gado-gado soalnya nanti namina teh kadang tos rada-rada kumaha gitu. Nanti lamun bahasa Sunda teh asa saya teh asa
asa ekspresina gitu nah ekspresina kadang lebih bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Nah saya teh semalam beberapa hari lalu terus setelah dapat tema dari Kang Gilang tuh mencoba mencari-cari dan membuka kitab dan yang lainnya. Nah, menarik karena hidup bersama Al-Qur'an ini tema lamun cek urang di sebagai muslim banyak ti urang bisa belajar baca Al-Qur'an di umur 4-5 tahun gitunya. Mungkin akan sampai terus ila mungkin sebelum kita wafat gitunya, kita akan terus berinteraksi bersama Al-Qur'an. Kita akan terus hidup bersama Al-Qur'an. Nah, cuma dalam konteks ini aya nu mungkin kudu dipahami secara mendasar bahwa Al-Qur'an itu turun. Kan ini prosesnya nuzulul Qur'an. Ya kan, lamun dina ilmu tafsir teh ada beberapa istilah terkait nuzulul Quran. Anzala, kemudian nazala, terus kemudian nuzul, ada tanzil, ya kan. Nah, ada satu lagi tapi itu terkait dengan fikih biasanya, inzal. Nah, inzal itu terkait dengan fikih kan. Nah, ini kaitannya lalu kemudian secara berangsur-angsur gitu ya. Secara berangsur-angsur Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad dan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu jumhur ulama, mufassirin dan ulama yang lain sepakat bahwa ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun di Gua Hira. Nah, tetapi yang harus dicoba dipahami di sini adalah Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk wahyu itu adalah seorang manusia. Ini harus dipahami karena dan harus disadari gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang mengira bahwa agama Islam yang lahir beberapa abad yang lalu itu muncul seperti halnya kepada superhero, gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu diandaikan oleh orang luar itu sebagaimana seperti malaikat, harus tanpa cacat dan sebagainya. Tidak, Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna, tetapi karena itu kita sebagai umatnya itu bisa mengikuti Nabi Muhammad secara menjadi lebih baik. Kita itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nah, dalam surat Al-Kahfi misalnya itu disebutkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, kalau di dalam tafsir Jalalain itu disebut qul innama ana basyarun ay adamiyun. Adamiyun itu bangsa Adam, bangsa manusia seperti biasa. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau itu ada beberapa teks atau istilah terkait dengan manusia. Ada Ibnu Adam, ya, ada Bashar, ada Nas, ada beberapa istilah yang terkait dengan manusia. Nah, kalau disebut dengan Bashar, Bashar itu adalah makhluk manusia yang artinya biologis. Biologis itu artinya Nabi Muhammad itu perlu makan, perlu minum. Kalau kemudian terkena batu gitu ya, maka Nabi Muhammad juga berdarah. Nabi Muhammad juga mengeluarkan keringat. Nah, ini penting untuk melihat bahwa dan
Nabi Muhammad SAW itu juga meninggal dunia. Ini penting harus dilihat. Karena apa? Karena jangan juga ada pengandaian bahwa Nabi Muhammad SAW itu malaikat. Gitu. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita mungkin bisa meneladaninya hanya sekadar sebutir debu di dalam lautan debu atau di antara padang pasir, ya. Nah, kita dengan begini kita sadar bahwa proses manusia itu proses yang sangat panjang dan itu pasti mengalami salah, benar, bahagia dan sebagainya gitu ya. Senang. Nabi Muhammad juga mengalami itu. Nah, karena apa? Karena di ayat ini disebutkan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Hanya saja aku itu diberi wahyu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diberi wahyu karena apa? Karena secara sosial Nabi Muhammad SAW dan secara mental dan secara fisik itu cuma Nabi yang bisa. Yang lain itu tidak bisa. Ya. Yang lain itu tidak bisa mungkin mengemban beban yang begitu berat. Nabi Muhammad lah yang mampu untuk mengemban itu sehingga kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini teman-teman bingung nggak? Bisa ngikutin nggak? Bisa Kang, bisa lanjut. Lajeng Kang. Oke. Bisa ya? Kebayang ya? Nah, saya ingin memberikan pendasaran itu karena sementara ini saya ketemu orang dan sebagainya, lalu mengandaikan Nabi Muhammad SAW itu superhuman gitu. Betul, beliau itu memang kalau dalam konteks kita istilahnya itu insan kamil, manusia sempurna gitu ya. Tetapi harus bisa dipahami, Nabi Muhammad itu menikah, Nabi Muhammad itu bersedih dan sebagainya, sehingga kita bisa meneladaninya. Nah, pertama itu. Kedua, Nabi Muhammad SAW dalam konteks sejarahnya itu kita lihat. Nabi Muhammad itu ketika kecil, remaja, dewasa, itu masyarakat Makkah mengenalnya sebagai Al-Amin, sebagai orang yang dipercaya, gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Nabi Muhammad SAW secara konteks sosiologis itu sudah punya dasar untuk beliau itu memang orang yang dipercaya. Beliau itu memang orang yang tidak pernah punya cacat sejarah. Lamun cek ayeuna mah tidak ada jejak digital gitu nya. lamun ayeuna naon ke, urang teangan jejak digitalna naon anu keur sugan manehna nanti ngomong naon anu ieu kan, atau jejak digital teh kan lamun aya nu keur PDKT nu kan gampang gitu nya, manehna resep naon gitu nya. Lamun cek dunia teman-teman anak muda mah. Nah, tetapi penting bahwa Nabi Muhammad itu dalam jejak sejarahnya tidak pernah ada melakukan keburukan. Ya, sehingga dari sini tampak gitu loh jejak sejarahnya Nabi Muhammad itu lurus gitu. Syiratal mustaqim. Makanya kemudian digambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Fatihah itu syiratal mustaqim. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu memang menapaki jejak itu dengan baik gitu. Tidak pernah bohong, tidak pernah mengkhianati kawan, tidak pernah kalau janji selalu menepati dan sebagainya. Disebut sebagai Al-Amin. Nah,
Dari situ kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Nah, kenapa mendapatkan wahyu? Nabi Muhammad itu sebelum mendapatkan wahyu itu sering untuk tahanut di Gua Hira. Di Gua Hira itu sering berkontemplasi, memikirkan tentang betapa sistem ekonomi, ya, sistem ekonomi kondisi jahiliyah waktu itu sangat mencekik. Makanya kemudian riba itu dilarang. Namun sekarang, dilarang pinjaman online. Teman-teman, jangan pernah ada yang tergiur untuk tertarik untuk untuk ikutan aplikasi pinjaman online. Karena itu bentuk riba 40 4.0 itu bentuk riba yang paling dahsyat. Minjemnya 2 juta, cairnya 1,8, harus bayar 2,4. Ya kan? Itu kan jenis riba yang paling konkret tuh. Dan teman-teman harus paham bahwa kondisi ini juga yang sama ketika Nabi Muhammad SAW ingin membenarkan kondisi masyarakatnya. Kenapa? Karena itu memberatkan. Coba ulah, orang tingali lah ayeuna. Komo di lemurnya, lamun baheula mah panginten aya bang kelilingnya. Disebut nate bangke gitu. Bang keliling. Ya kan? Bangke gitu. Betapa itu memberatkan saudara-saudara kita. Nah, Bang Emok itu kan memberatkan. Ya kan? Jadi stres, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Amit-amit orang pokoknya mah ulah sampai kena itu. Nah, kondisi masyarakat jahiliyah begitu. Sementara Nabi Muhammad SAW, jangan lupa, Nabi Muhammad itu adalah seorang pengusaha besar. Beliau itu konglomerat. Karena apa? Karena menikah dengan Siti Khadijah, itu maharnya itu unta terbaik. Dan jumlahnya bukan satu. Jumlahnya itu banyak. Gitu. Nabi Muhammad itu ibaratnya lamun ayeuna teh maharna teh mungkin ibaratnya Mercy S-Class gitu ya. Mercy model terbaru dan itu bukan satu gitu. Untuk bisa menikah dengan Siti Khadijah, itu artinya Nabi Muhammad secara finansial sangat mapan, makmur Nabi Muhammad itu. Nah, beliau itu berpikir dan terusik untuk bagaimana menyelamatkan umat, bagaimana menyelamatkan manusia dari praktik riba ini, dari praktik ekonomi yang tidak adil ini. Lalu kemudian di sisi lain, beliau juga melihat bahwa ada praktik yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Yaitu apa? Yaitu tentang ketauhidan. Dan itu dipraktikkan di sekitar Mekah ketika tawaf. Ketika tawaf, waktu itu, yang namanya tawaf, baik laki-laki maupun perempuan, itu mereka melakukannya secara telanjang. Karena apa? Karena bagi mereka simbol telanjang adalah simbol bagaimana mereka harus kembali dan berdoa kepada Tuhan mereka, berhala-berhala itu dalam keadaan suci. Dan suci itu ditandakan dengan ketiadaan pakaian. Ini menurut Nabi Muhammad tidak benar. Gitu. Ini harus dikoreksi. Ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu kan sebenarnya malu. Ya kan? Jelma waras mah da kamana ge ngange acuk atuh. Leres deh. Leres deh. Di mana-mana secara kebudayaan ya, di mana-mana sana ya, dan nu waras mah da pasti ngange acuk, nutupan aurat gitu. Nah, Nabi Muhammad berpikir panjang, tahanus dua hal itu dan banyak hal-hal lain. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah wahyu itu yang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Itu lamun dina sejarah
eureka gitu ya. Itu pencerahan batin yang begitu besar, revolusioner. Bacalah Al-Quran itu turun pada masyarakat jahiliyah yang hampir semuanya lisan. Tidak ada tulisan. Lisan. Tetapi Nabi Muhammad mendapatkan ayat untuk membaca. Yang membaca itu dalam konteksnya harus ada tulisan. Nah ini kan menjadi revolusioner. Sehingga dari sini kemudian boleh dibilang itu mendorong peradaban membaca. Walaupun memang teks atau huruf itu hieroglif itu ditemukan di mana? Di Mesir. Tapi yang mengubah itu, yang mendorong bacaan dan sebagainya itu umat Islam. Dan itu penting gitu untuk dilihat. Nah, dari situ kemudian teman-teman, wahyu Al-Quran itu turun sesuai dengan fitrah manusia. Pertama, kedua, wahyu itu ingin membenarkan jalan yang telah manusia lakukan dan mereka itu salah jalan. Jadi Allah itu melalui wahyu Al-Quran ini ingin meluruskan. Nah, luruskan itu melalui apa? Melalui tauhid. Makanya periode pertama yang Nabi Muhammad SAW itu adalah periode Makkah itu mengingatkan dan menguatkan tauhid. Nah, dari tauhid itulah kemudian banyak hal bisa terjadi. Ingat peristiwa ketika Bilal disiksa oleh tuannya dan Bilal hanya bilang satu kata. Bilal hanya bilang ahad, 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 ahad. Itu menunjukkan ketauhidan yang begitu murni, ketauhidan Bilal yang begitu tinggi dan kepercayaan yang sangat tebal dari Bilal bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan memang betul dalam sejarah kemudian Bilal punya peran banyak gitu ya. Nah, tauhid inilah yang kemudian dipupuk oleh Nabi Muhammad SAW pada periode di Makkah. Gitu. Makanya kalau di dalam tafsir itu ada periode Makkiyah dan ada periode Madaniyah. Nah, periode Makkiyah salah satu tandanya menurut para ahli mufassir itu adalah surat-surat atau ayat yang lebih banyak menekankan kepada aspek-aspek tauhid. Gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjalankan yang pertama itu kepada keluarga dulu, keluarga, terus kemudian keluarga besarnya, lalu kepada secara umum. Ini untuk mendapatkan support, support system. Nah, support system inilah yang kemudian Nabi Muhammad SAW dapatkan, tetapi tidak dengan mudah. Karena apa? Nabi Muhammad, bayangkan kayak tadi saya bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pengusaha besar, lalu karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam yang itu memberi yang secara ekonomi dan sosial ternyata resisten terhadap kekuasaan Quraisy. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah itu diembargo secara ekonomi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, jadi keliru kalau ada yang bilang bahwa umat Islam itu miskin dan sebagainya. Enggak, umat Islam itu nabi kita, itu adalah nabi yang punya kemampuan ekonomi yang sangat baik, tetapi kemudian secara sosial Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah itu diembargo. Tetapi di sisi lain, Nabi Muhammad SAW memilih untuk tidak memiliki banyak harta. Karena apa? Karena di sisi lain Nabi Muhammad ingin contohkan bahwa yang paling penting di dunia ini bukan seberapa banyak harta, tapi seberapa tebal keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena apa? Karena kalau memang harta itu adalah pilihan, Nabi Muhammad itu tinggal merem doang gitu. Itu tidak ada persoalan gitu. Tapi tidak, Nabi Muhammad ingin mengambil bahwa tauhid yang paling penting, dan dari situlah kemudian kemanusiaan kita itu muncul. Jadi jangan sampai keliru. Tapi di sisi lain, jangan sampai juga ini dijadikan sebagai alasan untuk umat Islam tidak mau kerja. Gitu. Enggak. Jangan salah. Nabi Muhammad itu kaya raya, punya kesempatan untuk, tapi beliau memilih miskin. Ya kan? Bahkan salah satu doanya itu bahwa beliau meminta untuk wafat dalam keadaan miskin. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya harta itu tidak akan ada yang bisa dibawa sampai mati. Nah, di sisi lain, teman-teman, kalau wahyu, tadi kan kita bilang, wahyu itulah yang kemudian menjadi pedoman bagi kita sekarang ini. Ya. Nah, kalau bisa dibilang, kalau para nabi itu diberi mukjizat, Nabi Ibrahim, ya, mukjizatnya adalah ketika dibakar tidak mempan, atau Nabi Musa bisa membelah lautan dan sebagainya. Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu disebut sebagai manba'ul ulum. Jadi ini seperti halnya sumber mata air ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, kalau teman-teman kan UIN, ada yang dari Dirosat nggak? Ada yang dari Dirosat atau dari Usuluddin, tafsir atau Hadiroh Renada. Oh ya, Renada ya. Oke. Itu hampir kita yang di Dirosat itu mungkin setiap waktu menyaksikan kelahiran ilmu-ilmu dari Al-Qur'an. Pada periode lalu misalnya ada ilmu, walaupun sebenarnya sudah ada misalnya dalam tafsir munasabah tentang keterkaitan antara ayat dengan surat. Kemudian kalau di kita itu tokohnya yang utama ya tentu saja Habib Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab itu kan, coba tafsirnya itu apa namanya? Tafsir, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Itu Pak Quraisy itu menekankan atau mengembangkan tentang teori munasabah. Teori munasabah kalau ditarik agak ke belakang itu kemudian dikembangkan oleh Syekh Al-Biqai kalau tidak salah. Dan beliau disertasi Pak Quraisy itu kan tentang Syekh Al-Biqai. Nah, itu terus kemudian ada sekarang Maqasidul Quran. Sekarang ada dari sini kemudian lahir banyak sekali ilmu-ilmu Al-Qur'an yang makanya kan betul itu kan di dalam di dalam Al-Kahfi itu kulau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalaupun misalnya ilmu Allah itu menggunakan tinta itu terus kemudian habis, ya, ini kan bayangin, ini untuk menggambarkan betapa metafora yang Allah berikan kepada kita itu sangat indah sekaligus sangat bisa dipahami. Itu kalau misal katanya kalau lautan itu dijadikan tinta terus kemudian terus datang lagi, itu ilmu Allah itu tidak akan habis gitu. Dan itu terbukti kan sebenarnya. Ada tafsir yang puluhan jilid. Ya kan? Kalau tafsir Al-Misbah itu 15 jilid. Bacanya 3 tahun belum tentu habis loh. ada tafsir Al-Munir gitu. Syekh Wahb Al-Zuhaili. Tafsir aja udah ribuan gitu. Dan sebagian besar
itu dalam sejarah, perjalanan sejarah itu hilang. Ya kan? Teman-teman pernah nggak mendengarkan atau mendengar namanya tafsir Al-Quran Mahmud Yunus? Pernah dengar? Kalau ada yang pernah dengar berarti saya bersyukur. Tapi kalau yang belum, itu dulu tafsir itu sering dipakai. Wah, ada Kang Deden tuh. Habis liputan, Kang. Nah, tafsir Mahmud Yunus itu tafsir yang dulu dipakai. Mahmud Yunus itu salah satu yang mendirikan juga IAIN Jakarta. Dulu sering dipakai. Atau Mahmud Yunus tuh kalau dulu belajar bahasa Arab, itu ada namanya Kamus Mahmud Yunus. Nah, Mahmud Yunus itu juga menulis tafsir. Nah, di sisi lain, itu banyak sekali kitab tafsir yang hilang dalam perjalanan sejarah manusia karena tidak diterbitkan ulang, tidak dibaca, dan tidak direproduksi, dan sebagainya. Nah, ini saya ingin bilang bahwa ilmu Allah itu tidak akan habis. Ya kan? Dan ini bukti bahwa wahyu Al-Quran itu selalu hidup bersama kita. Nah, ada sekarang tuh yang paling penting itu di dalam sekarang itu ada orang yang meragukan tentang Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalau di dalam surat Al-Baqarah jelas sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Coba kalau di dalam bahasa Arab itu ada dua penyebutan tentang keraguan, yaitu raibun dan syakkun. Raib itu di bawah syak. Jadi raib itu ibaratnya kebingungan karena pilihannya banyak. Oke? Tapi kalau syak itu cuma 2 pilihan. Sehingga benar atau salah. Ya enggak? Benar atau salah. Syak itu keraguan yang membawa kepada kebenaran. Makanya Descartes itu cogito ergo sum. Ya kan? Aku berpikir maka aku ada. Nah, kalau dalam filosof kita namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah mengalami periode syak, periode ragu. Nah, tetapi bukan pada periode raib. Ya, raib itu memang banyak pilihan. Jadi belum sampai pada raib. Kenapa? Belum sampai pada syak. Kenapa? Jadi ayat ini ingin bilang bahwa jangankan pada keraguan yang pada kepastian gitu. Bahkan keraguan ini saja tidak mungkin gitu. Keraguan yang paling dasar saja di dalam Al-Qur'an itu tidak mungkin. Karena apa? Karena jelas sekali Al-Qur'an ini dalam Al-Kahfi misalnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, iwaja ini kan bengkok. Ya kan? Nah, Al-Qur'an sudah jelas bilang bahwa kalian itu di dalam Al-Qur'an itu tidak akan menemukan hal yang bengkok. Qayyimah, bahkan sebenarnya itu adalah yang lurus, yang akan memberi kabar gembira kepada umat Islam dan memberi kabar peringatan kepada orang-orang kafir. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa melihat Al-Qur'an itu secara lebih gamblang gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau ada teman-teman yang ragu terhadap Al-Qur'an, maka caranya gimana? Caranya harus terus membaca. Kalau ada contoh kieu lah, ayat teman-teman anu gaduh gebetan gitunya atau PDKT terus kemudian usaha nangan sakali gitu. Kan nggak mungkin kan? Teman-teman itu kan untuk memastikan bahwa untuk meyakinkan bahwa saya itu benar-benar mencintai, bahwa saya itu benar-benar serius, itu kan terus-menerus WA terus,
sampai jadi nyepam gitu ya. Jadi nyepam gitu. Itu jangan sampai gitu juga. Tapi kan poinnya adalah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada objek yang kita ingin dekati. Nah, caranya bagaimana kita bisa hidup dengan Al-Quran, kita membaca terus Al-Quran. Kalau kata Habib Quraisy, kalau kamu ingin ya, kalau kamu ingin merasa berbincang kepada Allah, maka kamu berdoa kepada Allah. Ya kan? Maka kamu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendekatkan diri kepada Allah. Kamu ingin meminta apa kepada Allah, kamu ingin berdiskusi, kamu ingin apa, maka perbanyak sholat, perbanyak doa. Tetapi kalau kamu ingin Allah berbicara kepada Anda, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Dekatkanlah dirimu kepada Al-Quran. Setiap waktu, setiap hari, setiap malam. Karena apa? Disitulah Allah memberikan petunjuknya kepada Anda sekalian. Kepada diri kita. Ya kan? Karena apa tadi? Karena itu tadi yang disebutkan. Bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu untuk meluruskan fitrah manusia, dan kita dengan Al-Quran itu diluruskan. Dan kita yang menarik itu, coba kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu, innalladzi Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 6 kalau nggak salah. Mas Ade, oh ya nih, ayat 6. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun di situ artinya orang-orang yang muncik orang mabagja. Ai faizun, orang-orang yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena itu ulaika ala hudan mir rabbihim. Di sini tuh pakai kata ala. Ya kan? Ada perbedaan antara kata fauqo dengan ala. Kalau fauqo itu al-qalamu fauqal kitab. Ya kan? Al-qalamu fauqal kitab. Itu artinya dia tidak menempel. Tetapi kalau al-qalamu 'alal kitab, itu dia menempel. Jadi si pulpen itu di atas kitab, di atas buku. Tetapi kalau fauqa itu tidak. Ya. Nah, di sini disebutkan ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim itu artinya apa? Kalau teman-teman ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin termasuk minal faizin, ingin orang-orang yang bagja gitu ya, maka teman-teman harus terus-menerus menempel. Dan Al-Qur'an itu ditempel di atas kita. Tapi lain oge siga kieu oge gitu, sawaktu kikieuan gitu. Atau bisa di tengorku jalmin. Sanes maksudnya bahwa Al-Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita. Kalau ada masalah, baca Al-Qur'an. Kalau ada problem yang lain, baca Al-Qur'an. Karena apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Qur'an. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Semoga tidak terlalu pabaliut gitu ya. Gitu, teman-teman. Waduh, terlalu lama saya. Mangga Kang Samsul, Kang Gilan. Siap. Terima kasih Kang Muhammad Husnil perantos masihan ilmu ka urang sadayana dina waktu sonten ieu. Karena waktu juga udah hampir mau memasuki waktu buka ya.
Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya ke Husnil SSI yang sudah memberikan ilmu kepada kita Mohon. dengan ya mungkin kayaknya masih memerlukan waktu lagi nih untuk kita Siap. karena mungkin tadi baru ya kan baru sedikit yang baru disampaikan tuh, tapi Aduh, walaupun sedikit siap. banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. gitu. Betul, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan yang disampaikan. Mohon. Siap. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Masih pada kamera dari tadi, jadi belum mempersiapkan untuk berbuka, jadi kita akhiri aja kegiatan untuk kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan membuka kembali ya, dan Kita diskusi lain Kang. waktu. Ya. Insyaallah. Kang Samsul. ya mungkin kita tutup aja kegiatan kali ini. Mungkin izin sebelum ditutup. Siap. Ya, mungkin sebelum ditutup ya izin Kang Husnil. Ini mumpung ada nih teman-teman Dermaga, warga-warga Dermaga baik dari semester 1 atau sampai semester akhir ya. Tadi saya rasa sangat menarik dari penyampaian dari Kang Husnil dan jadi ladang ilmu berkah ya buat kita semua. Mungkin satu pesan Kang yang mau akan sampaikan buat teman-teman Dermaga, khususnya dengan tadi ya judul Al-Quran di tengah pandemi, khususnya di tengah Ramadan ini, kira-kira langkah Dermaga selanjutnya nih apa ya kira-kira oleh teman-teman milenial khususnya ya untuk bisa menyelaraskan Al-Quran di tengah pandemi, kemudian juga bagaimana kaitannya dengan organisasi. Ya intinya lebih memberikan semangat Kang buat teman-teman khususnya kayak gitu. Iya. Itu kan sebagai kalimat penutup. Mohon Kang Udari, penting gini. Pertama yang harus coba dipahami adalah la ta'asu fi rahmatillah. Jadi jangan sampai putus asa lah. Ya saya bukan berarti tidak ada masalah, masalah banyak, barudak kerlaliur ya, narangis, tapi kan ya hadapi saja problem itu, tapi jangan pernah mundur. Jadi ya masalah banyak gitu ya, kita hadapi sekalian, tapi kita adakan prioritas, kita jangan namun kan salah satu hal penting masa muda itu banyak ambisi ya, tapi juga ulah sampai ke hoyong ngarau kusiku, paham ya? Ulah ngarau kusiku. Jadi harus punya prioritas. Teman-teman prioritasnya di mana, brandingnya di mana, kuatkan di situ. Nah itu akan jadi identitas teman-teman. Saya kira itu yang penting sih. Dan itu akan jadi skill penting teman-teman. Siap Kang. Itu. Mudah-mudahan bidoana ti akang ya Dermaga langkung progresnya ka payuna. Alhamdulillah di usia kedua tahun mungkin ayeuna. Merdeka 3 tahun, mudah-mudahan terus bertahan dan konsisten. Terus nakul generasi-generasi ya. Amin. Kerencangan. Lah enggak dilanjut ke Kang Samsul. Tur nuhun Kang Husnil. Saya pamit atunya. Mohon siap. Atur nuhun pisan. Atur nuhun Kang Gilan, Kang Udari, Kang Deden, sadayana. Atur nuhun pisan Kang. Samsul. Mangga. Ieu bade buka di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sambung lain waktunya. Urang sambung lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, karena waktu udah berbuka nih kayaknya ya.